kayak kelawar tapi besar. Saya masih sayang sama anak istri saya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Wangi Kemenyan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan sebuah cerita atau podcast yang ini adalah kejadian nyata. Dan kesempatan malam hari ini kita kedatangan seseorang tamu spesial, dan dia adalah narasumber sekaligus seorang korban yang mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Tapi sebelum kalian lanjutkan nonton videonya, jangan lupa untuk kalian support channel ini. Kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Dan kita saksikan yang satu ini. Let's go. Oke, teman-teman semuanya, dan kembali lagi di Wangi Kemenyan. Dan kesempatan kali ini saya sudah kehadiran seorang tamu. Dan kita sekarang ngobrol santai sambil ngerokok, ya nggak apa-apa ya Bang? Iya. Yeah. Nah, ini dia. Langsung saja saya perkenalkan bersama abang kita. Ini dia. Halo, selamat malam. Malam. Mas siapa namanya? Don Roni Alejandro. Oh, Don Roni Alejandro. Ya, bersama Kak Don Roni Alejandro. Oke, teman-teman semuanya, Kak Don Roni ini sebenarnya tuh seseorang yang nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, mistis, ataupun apalah. Dia selalu berpikir dengan logika. Dan bahkan beberapa kali pun saat saya membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu adalah mistis, dia selalu ibaratkan membuli lah, itu ngecengin gitu lah bahasanya. Selalu membuli saya tentang hal seperti itu. Tapi di suatu hari Mas Don ini nih punya kejadian yang di luar dari akal sehat dia, makanya dia sempat cerita. Dan kebetulan saya ada wadah untuk menuangkan sebuah ide atau konten ataupun curhatan tentang hal-hal yang sifatnya klinik lah ya, ataupun yang tidak kasat mata. Dan dia tuh akhirnya mau, padahal nih sangat susah sekali untuk diajak ngobrol masalah seperti itu. Oke, Mas Don Roni, coba dong jelasin nih gimana awal-awal mulanya kok kamu tuh percaya dengan hal seperti itu gitu. Oke, jadi gini, bro. Iya. Gue ini jujur, gue pribadi ya, salah satu personal yang bukan gue nggak percaya, gue tahu itu ada. Karena gue punya agama, jadi gue tahu itu ada. Oh, gitu. Gaib ya. itu ada. Cuma gue tidak ingin mendalaminya, cukup tahu aja. Tapi ya kalau ya wajar lah bro, orang manusiawi lah. Kita orang yang nggak punya keahlian seperti itu bisa melihat hal-hal gaib. Iya. Terus kita dihadapkan di satu posisi, kita lagi di kondisi dimana taruhlah kita di lapangan, orang lapangan ngelihat ada kejadian begitu. Tiba-tiba teman kita ada yang punya keahlian ya kan, mencoba mengeluarkan dengan ada yang jadi harimau, wow gitu. Ada yang jadi kucing gitu kan. Itu kan ya, gue mohon maaf kayak gitu, gue ya karena gue salah satu orang yang cukup mendalami drama, jadi menurut gue itu ada unsur seperti itunya menurut gue tadinya awalnya. Maksudnya Kak Don ini seperti settingan. Ya bukan settingan bro, jadi dibuat-buat gimana ya, mungkin apa ya bahasanya tuh, jadi kita berimajinasi seperti itu. Jadi iya. Kita kalau kita mendalami sesuatu, kita yakin akan hal itu, ya udah kita dalami jadinya nyata. Gitu bro. Jadi menurut gue orang yang paling realistis di antara teman-teman gue mungkin ya. Dari orang yang gue kenal, gue tuh orangnya paling realistis. Iya sih. Seperti emang itu. Situ kan sempat juga kan, maksudnya sama saya berbicara hal seperti itu, saya selalu pasti saya dimentahkan lah dengan hal seperti itu kan. Maksudnya wah lo ada lo paling pikiran lo halu lo gitu macem lah gitu kan. Dan
Nah, kayaknya nih dengar-dengar ceritanya tuh Kak Don ini tuh punya masalah atau pernah terjadi lah sesuatu gitu kan. Itu hampir merenggut nyawa ya. Bisa bilang begitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Itu berarti udah hampir nyaris dong, nyaris nyawa taruhannya. Itu Bisa dibilang malah kalau gue mempercayakan diri gue pribadi mati suri, bro. mati suri. Iya, bahasa nggak tahu gue itu bener apa enggak ya, tapi iya sakratul maut mungkin gue pernah merasakan. Ya, Mas Don ini adalah teman saya, teman bekerja, dan kita ada tempat bekerja, ada suatu tempat lah ya. Jadi memang beberapa tempat kita tuh spotnya memang ada agak serem lah ya. Ya, Sedikit mistisnya kuat lah bahasanya gitu. Nah, sekarang Mas Don, coba dong dikasih tahu nih awal-awalnya gimana sih saat kejadian yang hampir merenggut nyawa ataupun membuat celaka lah gitu. Oke, jadi gini, bro. Iya, iya. Ini gue sebenarnya sih pengalaman pribadi ya. Tadinya mau dibikin buat konten begini juga gue butuh pemikiran banget. Waduh. Tapi karena mungkin gue ya sekarang lagi kondisinya lagi memang Di rumah aja. di rumah aja, kita harus kreatif. Mungkin ini salah satu bentuk Wadahnya lah. iya otak gue buat kreatif sedikit lah, walaupun ya mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya. Iya. Ya gue cerita nih ya jadinya. Cerita, iya. Tadi mau diceritain apa? Ya, ceritain yang itu awal mulanya. Oh iya, oke. Awal mulanya gue jadi berpikir memang goib lebih meyakini mungkin ya bahasanya, lebih meyakini kalau goib itu ternyata berdampingan dengan kita, teman-teman. Goib ya, berdampingan dengan kita. Iya. Itu udah pasti. Berdampingan dengan kita. Jadi waktu itu kondisi sekitar jam 7:30 malam, teman-teman. Gue di tempat kerja, gue dapat tugas piket malam, jaga kondisi sekitar area gue kan. Gue waktu itu lagi turun hujan, teman-teman. Lagi turun hujan. Wah, kayaknya ngerokok enak nih, ngopi dulu ya. Waktu itu Oke, gue cabut ke tempat kerja gue, ke ruangan gue ya kan. Gue punya, jadi di situ memang kita punya ruangan masing-masing. Tempatnya cukup luas, teman-teman. Kondisi malam, lampu mati. Tapi di tempat gue itu memang ada petugas yang belum pulang waktu itu, bro. Oh iya, iya. Memang mereka mau akan pulang. Ada dua orang cewek, junior gue di bawah gue. Gue datang, belum pada pulang, gue tanya kan. Belum, Kak. Bentar lagi mau pulang, hujan. Oh ya udah, hati-hati ya pulangnya. Kadang piket. Iya, piket. Oh ya udah. Oke, gua ngambil rokok. Itu di atas, bro, jadi ruangan gua turun ke bawah. Nah, gua turun ke bawah itu gua bawa motor kan. Jadi pas gua mau keluar dari area gua, ada pintunya tuh, bro. Iya. Jadi memang untuk pintu ini dibukanya ke dalam. Jadi Ya, otomatis pintunya. kalau gue Oke, mau oke. keluar, motor gue taruh dulu, gue jalan dulu kan. Jalan ke pintu itu untuk membuka pintunya, baru Ya. bisa keluar. Nah, berawal di saat gue mau buka pintu, masih kondisi di motor, tiba-tiba blank, gue jatuh. Jadi di sekitar itu ada semak-semak gitu, bro. Jadi lo waktu Ada taman. waktu lo buka pintu, Mm-mm. udah naik ke motor. Masih belum buka pintu, masih di motor. Mau buka pintu, baru mau standar motor. Tiba-tiba itu motor langsung jatuh sama badan gua. Itu lo punya riwayat penyakit atau enggak kira-kira? Alhamdulillah sampai sekarang sih. Enggak ada. Gua MCU tiap tahun fine-fine aja. Ini kejadian baru ya di luar nalar gua sih. Tapi secara logika kalau jatuhnya itu kenapa? Kira-kira tuh kenapa jatuhnya tuh kira-kira kesandung atau apa gitu? Gimana ya? Kayak langsung hilang aja gitu ya? Iya. Oh, langsung kayak pandangan hilang terus tiba-tiba nggak sadar. Iya. Nah, habis itu terus? Habis itu setengah sadar sih sebenarnya, bro. Gue bisa merasakan kalau gua jatuh. Terus gua bisa ngelihat nggak lama setelah itu ada rekan gue yang satu turun tuh mau ke kamar mandi ke dalam itu. Gue masih bisa melihat dia, tapi gue nggak bisa ngomong, bro. Oh, kayak sudah kayak terkunci lah. Iya, gue nggak ngerti bahasanya terkunci apa lockdown apa gimana. Pokoknya di situ gue udah nggak bisa bergerak. Iya. Cuma bisa melihat, tiba-tiba terdengar ada suara di dalam, di rawa-rawa ini, bro, semak-semak ini. Oh, jadi setelah kamu jatuh tuh di sampingnya ada rawa atau semak-semak. Iya. Habis itu lo mendengar suara aneh.
Kayak Gua orang pikir ular. Gua langsung lompat. Itu refleks gue masih bisa. Gue nggak ngerti tiba-tiba punya kekuatan apa, tiba-tiba gue bisa berdiri. Tapi gue bener-bener melihat ada yang ngejar kaki gue, kayak mau nangkep. Gimana sih kayak kaki lu? Kayak mau ditangkap lah, kayak tarik. Kayak mau ditarik kiri kan. Gue sambil teriak bro. Astagfirullahaladzim, demi Allah bro, bener. Astagfirullahaladzim. Ini kan ada cewek satu nih yang baru turun tadi nih di dalam kamar mandi. Gue nggak ngerti dia takut apa gimana, tapi nggak keluar nih bro. Astagfirullahaladzim, maksud gue lari ke arah sana biar ada bantuan gitu bro. Iya. Maksud gue ke arah sana, ternyata dia nggak keluar. Itu gue sampai jatuh, biru semua kaki gue, tangan gue semua jatuh. Terakhir blank gue langsung, tiba-tiba lagi dipanggul gue bro sama salah satu dari temen yang tadi yang satu belum pulang lagi yang dari atas. Dia turun ngelihat gua kondisi. Jadi di tempat kerja gue itu ada tali bro. Ada tali itu katrol. Itu untuk mengangkat barang ke atas. Oh iya, jadi kayak ada alat bantu lah ya. Alat bantu. Iya, tali tambang. Terus railing. Ada katrolnya gitu. Jadi buat narik barang gitu bro. Tiba-tiba leher gua udah kesangkut sama tambang. Tangan gua dua di tambang yang satunya. Oh jadi dalam keadaan setengah sadar nggak sadar, setelah lo jatuh berarti itu langsung setengah sadar setengah enggak itu lo udah keikat. Setelah bangun tuh keikat. Iya. Talinya itu kayak udah belit leher. Terus lo megang talinya. Iya. Yang mana kalau lo itu tarik, lo jatuh tarik sambil narik, lo pasti kecekek dong. Lewat bro. Berarti jangankan itu udah terjadi bro. Jadi kondisi gue ini menurut yang nemuin gue ya di yang pertama yang baru turun. Oh iya. Dia baru turun, dia ngelihat gue tuh udah kondisi tangan gue begini nyekek. Jadi gue seakan badan gue mau jatuh, tapi gue pegangan sama tali ini. Berarti itu kayak nahan lo mau mati bunuh diri dong. Ya mungkin bisa dibilang, mungkin ada sejarah baru kali ini, mungkin ada sejarahnya makhluk gaib bisa apa ya, menggerakkan benda mungkin pola pikir kita kali ya, bikin bertindak seperti itu kita. Enggak, jadi ini juga pengetahuan juga bro nih. Setahu saya kalau kasus saya sering bahas. Iya, memang gue berapa kali cerita ke saudara gue, teman-teman gue cerita masalah ini, mereka bilang saya baru tahu ada makhluk gaib yang seiseng itu, sampai benar-benar mau ngebunuh orang, mau dibikin bunuh diri, celaka ibaratnya kan. Itu mungkin ibaratkan yang udah levelnya udah lumayan, tapi kenapa dia mengganggu, itu belum, masih misteri juga ya. Nah habis dari situ kamu setelah jatuh terus ngegantung dari leher tuh gimana, terus sadar atau gimana tuh? Jadi kita lanjut. Di saat gua udah jatuh tuh cewek kan turun tuh, langsung ditangkap sama cewek itu. Sebenarnya bukan jatuh sih, jadi pas gue berdiri itu cewek langsung rangkul gue buat gue nyuruh duduk, dilonggarin, tangan gue dibuka dari tambangnya. Dari tali itu ya. Dibuka dari tali itu, dia langsung megang badan gue. Di situ gue dibilangnya pingsan. Nggak sadar diri. Tapi di alam bawah sadar gue nggak tahu alam bawah sadar atau ya, kalau bahasa kita mungkin kayak mimpi kali ya. Mungkin iya kayak mimpi bahasanya, kalau bahasa orang awam kayak gue yang nggak ngerti mistis dan segala macam ya kan. Ya mungkin kayak mimpi. Jadi gue di situ melihat ada sosok bentuknya kayak kelelawar tapi besar. Kayak kelelawar tapi besar. Itu posisinya. Gue merinding tuh. Itu posisinya tuh di alam bawah sadar lo tuh di mana? Lokasinya tuh di mana? Di situ. Di situ juga. Di situ. Lo ngeliatnya di sudut mana? Depan. Di depan tadi tempat gue jatuh itu, tapi dia ada di atasnya, kayak ada bangunan kan, ada buat ventilasinya tuh. Nah dia tuh nemplok di situ ngeliatin gue. Begini. Ada komunikasi nggak dia? Setelah itu gue komunikasi bro. Okay. Jadi di komunikasi itu modelnya kayak bioskop. Kalau gue ngeliat bioskop itu mata gue merem, tapi gue bisa ngeliat di situ ada satu titik warna putih di depan kita. Kemudian ada suara ini, dia ngomong, udah bunuh aja dia. Itu suara yang bentuknya si kelelawar ini. Dia selalu adanya di atas. Lagi
gitu. Nempel kayak Spiderman. Iya. Bener. Kemudian yang cahaya ini dia juga bersuara ternyata. Yang masih gini, ada dua sosok berarti dong. Dua sosok. Yang kelelawar menyuruh untuk Gue dilewatin, ya. untuk dibunuh kamu. Ditarik aja ya. Yang satu sosok lagi yang bercahaya putih itu menyuruh untuk beda. Untuk ada menyuruh lain lagi. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman pertamanya gue denger kayak orang marah gimana sih? Yang baju putih, yang cahaya doang, cahaya cuman titik putih doang. Oh, titik putih. Ya. Dia cuman terus ada orang ini yang satu lagi ini yang si kelelawar ini bunuh dia pun gitu. Tiba-tiba ada suara, sekarang sebutkan satu alasan kenapa saya tetap membiarkan kamu hidup. Yang ditanya kamu berarti? Gua yang ditanya. Ibaratnya kayak gue ngerasa di situ gue disidang. Ya. Gue ngerasa di situ gue disidang di dalam yang somewhere yang mirip bioskop menurut gue. Kayak bioskop kita cuman bisa ngeliat ke satu titik itu ya titik putih itu, tapi ada si kelelawar ini bolak-balik dengan kejahilannya yang pengen matiin gue. Gue berpikir jawaban gue, saya masih sayang sama anak istri saya. Saya masih sayang sama anak istri saya. Dia sayang sama keluarga ya. Iya, anak istri saya masih kecil. Astagfirullahaladzim. Gue zikir situ. Tiba-tiba gue sadar gue sadar, tapi gue masih bisa ngeliat tuh si kelelawar. Mata gue kebuka tapi gue bisa ngeliat si kelelawar itu. Gue tunjuk ke mata gue, itu lihat di atas, lu harus lihat. Ini mata gue udah sadar, udah kebuka. Iya, tapi gue masih bisa ngeliat di atas itu. Itu lihat dulu. Gue sampai merinding lagi. Si kelelawar ini ngeliat, tapi teman gue ini memang dia kayaknya punya indra. Iya, begitu. Tapi dia nggak mau ngelihat, dia cuman ngeliat gue. Udah, istighfar kak, istighfar. Nggak lama sadar, gue minum, pergi. Udah lanjut. Lo ngeliat kelelawar tuh yang terakhir waktu lo buka mata, berarti lo tuh pertamanya tuh ya modelnya kayak mimpi lah ya. Iya. Mimpi setelah buka mata berarti ternyata terwujud beneran. Bentuk yang real. kamu lihat itu lebih bisa kamu gambarkan nggak kira-kira? Kalau punya kaki kah atau punya gini, palanya? gimana ya? Kelelawar modelnya kayak kaki kodok gini, yang kakinya kayak berselaput. Iya, berselaput. Terus tangannya kayak katak. Nah, ininya kelelawar, serem gimana sih, ada tanduknya, hitam, bentuknya wujudnya hitam. Mata. Wah, enggak. Pokoknya garis besar aja. Gue ngeliatnya, wah, bentuknya. Gue pun ngeliat dia, perasaannya antara mau lihat atau tidak, bro. Ini menurut lu gimana kalau? Ya bener sih itu. Dan maaf ya, kita mungkin nggak bisa nyebutin tempatnya di mana, tapi memang tempat itu memang ya, emang ada sosok kayak gitunya, ada berubah wujudnya juga. Saya tahu tempatnya sih, tapi kita di sini nggak akan nyebutin tempatnya di mana. Dan tempat itu dulu pernah sosok itu ngumpetin orang kan? Lo dengar kan nggak? Kita flashback ke lalu nih. Gue pernah dengar, memang dulu ada petugas juga. Petugas juga malam. Security dia jadi kontrol. Namanya Amano kan, dikontrol keliling area. Ini orang kencing sembarangan, mungkin ada yang tersinggung. Gua waktu itu belum terlalu percaya begitu ya. Kalau gua ya percaya, tapi gimana ya, udahlah, biarin aja gitu loh, selama dia nggak ganggu kita ya kan, gitu. Terus tuh security kencing sembarangan, tiba-tiba dia naik sepeda sendiri. Itu kejadian jam 7 malam ya. Jam 7 ya, enggak, pas dia naik sepedanya. Pas sepedanya ya. Iya, dia jam 7 malam menghilang dari teman-temannya di pos. Ke area masuknya. Saat dia naik sepeda, tiba-tiba hilang. Ditemuin lagi jam 4:30 subuh. Bukan subuh, sebelum subuh. Sebelum subuh ya? Sebelum subuh jam 3. Itu kalau nggak salah kan sadarnya ya, itu jam 5. Ada beberapa orang pinter juga kan yang nyari. Iya, dari Banten, Tangerang apa mana gitu.
Itu salah satunya itu yang sosok yang gangguin situ ya itu. Saya pernah tahu tempat itu kok. Saya sih nggak bisa ngeliat tapi kayak ngerasa ya itu aja sih yang paling jahil memang tempat itu. Tapi jadi pertanyaan gue, kenapa ya dia ya? Kok Ya mungkin ada hal yang beberapa waktu sebelumnya kamu melakukan apalah, kadang-kadang gitu lah. Dia itu punya sebuah kumpulan ya, koloni jin itu punya kumpulan, tiba-tiba mungkin keluarga lah, dia kan punya keluarga juga. Mungkin kamu tabrak pakai motornya, tapi kan kita nggak pernah tahu kan, nggak kelihatan juga. berarti baper juga ternyata Ya dia. baper mereka. Baper juga. Sampai sekarang bro, jadi memang ya itu ya gue sih sharing aja ya. Iya. Sharing ke teman-teman, mungkin jangan sampai lah kejadian nih. Iya, amit-amit jebang bayi ya kan. Meninggal bunuh diri di tali tambang. Tapi akhirnya di situ lo dapet hikmahnya lah paling ya. Ya kita harus mendekatkan diri lagi lah sama yang di atas. Mungkin gue udah terlalu jauh sama yang Sampai di atas. sekarang kan udah rajin sholat kan? Alhamdulillah. Udah Kemarin puasa gue penuh. Penuh ya, itu bagus lah. Jadi ya gitu teman-teman ya. Kadang-kadang tuh kita memang berdampingan dengan sosok-sosok yang nggak kelihatan alias gaib. Itu jelas, itu dalam Al-Quran pun disebutkan memang kita berdampingan gitu dengan hal gaib. Ada dua dunia lah gitu. Tapi ya kita sebagai manusia yang mungkin awam ya, kita hanya bisa berdoa lah. Kita berdoa, selalu mendekatkan diri untuk menjauhkan diri dari gangguan seperti itu. Itu sih. Tapi ya terima kasih Mas Ron ya. Iya. Mas Don Roni ini udah berbagi cerita yang cukup mengerikan. Dia hampir saja kalau mungkin nggak ada teman, nggak ketemu teman, sudah tali terbelit di leher, dan itu hitungan detik kamu sudah nggak sadarkan diri, bisa kamu naas itu lewat. Dan alhamdulillahnya ada mungkin seorang penolong lah yang YouTube Cahaya Putih, apa sebagai seorang sosok apa saya juga nggak tahu. Ya itu luar biasa lah, itu berarti kamu masih diberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Saya sih gitu paling sih, garis besarnya sih menyikapinya ceritanya Mas Don Ron ini. Itu sih. Mungkin Mas Rodi mau nambahin lagi? Udah, gue sebenarnya jarang ngobrol Iya orang. sih. Baru kali ini aja. Emang dia jarang ngobrol masalah kayak gini sih. Baru-baru ini aja nih ada wadah buat curhatan, terus kebetulan kita banyakan di rumah ya. Banyakan di sini aja. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu dulu cerita dari narasumber kita Mas Don Roni. Dan semoga kalian tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan tetap selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan terima kasih atas partisipasinya dan atas dukungannya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan salam sukses, salam bahagia untuk kalian semuanya.